Sumargo. Saya aktif lah sama Denny Sumargo aktif ya. Jadi kita tukar pikiran, diskusi, mencari formula ya. Kita mencari formula bagaimana sih menyelesaikan perkara ini. Ya, artinya kita mencari solusi lah. Nah, coba ke Kemensos minta arahan, minta binaan, bagaimana langkah selanjutnya. Tapi sekali lagi ya, saya mendorong ya. Sekali lagi saya mendorong ya, Denny Sumargo untuk tampil ke depan, mengambil alih ini kekisruhan. Antara Agus sama Nopi ini tidak akan ketemu, ya, titik temunya tidak akan ketemu. Jadi saya mendorong sekali lagi Denny Sumargo untuk tampil berani, ya. Kenapa? Dia satu-satunya orang yang masih bisa dikatakan bersikap netral. Yang kedua, untuk nilai 1,3 dia bisa bertanggung jawab. Itu sudah kita sama-sama mendengar. Bahwa kalau seandainya ada donatur yang tidak terima, dia siap mengganti. Yang ketiga, dia tidak bisa ditekan. Ya, kalau Nopi kemarin coba kita lihat tuh, gugup gagap dia, tertekan dia. Nah, jadi menurut saya Denny Sumargo adalah orang yang tepat untuk bisa maju menyelesaikan perkara ini. Bang, balik lagi ke kamera soal donasi uang, Bang. Ya. Tapi statement dia hak seorang Agus itu apapun uang itu dia lakukan bakar. Nah, itu dia. Gimana, Bang? Nah, itu lagi kan. Nah, untuk diingatkan dong. Nah, coba saya sampaikan ke teman-teman. Dari kalimat-kalimat yang muncul ya dari mulutnya Alvin, ya saya katakan tadi banyak sekali yang sangat tidak bermanfaat. Bukannya tidak bermanfaat, sangat tidak bermanfaat. Bayangkan, masa advokat ngomong seperti itu, ya? Masih bagus Hotman Paris lah ya. Hotman Paris mengatakan ya kalau untuk sudah dikasih ke Agus ya itu sudah haknya. Nah, bahkan Hotman Paris bilang begini. Ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya mengatakan tidak terpuji. Tuh Hotman Paris mengatakan begitu. Dan dia tetap mengatakan tetap tidak setuju. Ya kan kalau uang itu digunakan untuk peruntukannya selain daripada pengobatan. Tuh Hotman Paris tuh. Itu sekelas Hotman Parisnya bisa bilang begitu. Ini kok bilang mau dibakar, mau ditaruh kemana? Ini masih masih sehat nggak nih orang? Bayangkan tuh, masa seorang advokat ya yang cukup dikenal masyarakat, yang dianggap sebagai pendekar keadilan mungkin ya, kok ngomong kok seperti kayak orang nggak sekolah gitu loh. Ya masa kalimatnya, ya itu kan sudah ini Agus, namanya sumbangan sukarela. Mau dibakar. Itulah makanya saya bilang ini orang ya nggak melihat bahwa bagaimana kalau kedengaran sama donatur. Mau dibakar, mau diapa segala macam ini. Menurut saya begini, sekali lagi saya katakan ya, bagi siapa saja saya tidak melarang orang untuk masuk ke dalam permasalahan ini sepanjang dia punya niat baik dan beretika baik, dapat mengucapkan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Saya melihat begini, kalau seandainya itu sudah disetujui ya sama Nopi, menurut saya ya saya kritik penasihat hukumnya. Tidak ada ya, saya ini udah puluhan tahun ya jadi advokat, tidak ada perjanjian dibuat seperti itu ya. Di dalam perjanjian itu adalah apa? Antara hak dan kewajibannya seimbang ya. Nggak ada yang sampai 80-20 itu nggak ada. Ini kan kalau seandainya kalau uang itu habis, akan diadakan penggalangan dana kembali. Jangankan uang itu habis ya. Sekarang aja kalau sana dibuka penggalangan dana kembali untuk Agus, nggak mungkin orang mau. Lihat itu sekarang udah mulai tuh ada di video-video itu. Orang di Indomaret, donasi ya 200 perak untuk ini. Ya saya mau, tapi bukan untuk Agus ya. Itu sudah banyak itu. Sudah banyak itu di TikTok tuh saya lihat tuh. Sisa 200 perak loh. Sisa 200-nya didonasikan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi jangan buat Agus ya. Nah, sekarang ada kalimat di situ draft mengatakan bahwa kalau uang ini habis, maka pihak Nopi akan membuka open donasi kembali. Nah kan, itu sebenarnya draft itu kalau menurut saya nggak tahu itu. Yang buatnya dalam keadaan sehat atau enggak, saya nggak ngerti itu. Ya lihat aja nanti video ini, saya yakin video-video yang di minimarket
yang mengatakan sisanya buat donasi, ya saya mau, tapi bukan untuk Agus. Saya yakin akan banyak. Saya udah ngeliat banyak loh. Bang, lihat alasan Bang Brian mundur gimana sih Bang? Kemarin itu ada teman saya tuh, si siapa itu lupa saya, bukan teman sih, artinya berteman di TikTok gitu. Itu dia bilang gini, ada percakapan Bang Brian sama siapa itu lagi, teman Tommy kalau nggak salah sampai itu. Nah, dia bilang alasannya begini. Nah, saya komen tuh, saya bilang sudah tepat Nopi itu keluar. Kenapa? Karena di dalam nggak ada yang belain. Itu dipajang lagi sama itu. Nah, dan banyak orang yang setuju. Artinya gini ya, kalau umpamanya mundur, Brian mundur, saya mundur, Pablo mundur, Dennis mundur, kan sama nih, ya. Tapi serupa, tapi tak sama. Nah, saya mundur tidak timbul gejolak, Pablo mundur tidak timbul gejolak, yang lain mundur tidak timbul gejolak. Kalau ini mundur, ya begitu dia mengucapkan kalimat mundur, itu orang-orang sekelilingnya itu seperti nonton bola, pas gol teriak, oh, terus salaman, seolah-olah merayakan kemenangan. Menurut saya ini sangat tidak etis dan sangat memalukan. Ya, kalau seandainya nih dia kejar Nopi, kenapa kamu mundur dan sebagainya, kenapa kamu keluar dari ruangan? Sekarang kalau seandainya alasan Nopi itu cukup beralasan, ya kan kita boleh dong, kita menghormati dulu keputusan Nopi, ya. Kalau seandainya Nopi mengatakan, ngapain saya di dalam? Tidak ada satupun orang yang bisa melindungi dia loh. Satupun. Gary tunjuk tuh. Bahkan diancam sekarang mau dilaporin Gary. Ya kan? Gary, apa kamu Gary? Ini provokator baru kamu. Nah, sekarang, kalau saya berharap Gary melindungi Nopi, Gary-nya saja gitu nggak berkutik. Nah sekarang Brian juga nggak berkutik, nggak bisa buat apa-apa. Ngapain Nopi di dalam? Mendingan keluar. Nah sekarang kalau tindakan Nopi saya nggak benar, apa saya bisa membenarkan tindakan dari Brian? Nggak bisa. Alasan Nopi keluar ruangan, menurut saya kasih jempol 4 kalau perlu. Saya kasih jempol 4 ya. Bahkan saya bangga sama Nopi. Walaupun awal saya pernah kecewa karena dia kurang cepat, kurang tegas, sekarang sudah mulai dia ada ketegasan. Sudah mulai cepat dia ngambil tindakan. Nah menurut saya langkah kemarin Nopi sangat luar biasa. Makanya saya tidak mungkin bisa membenarkan langkah dari Brian. Ya kan nggak mungkin dua-duanya benar. Nopi yang benar. Ikatan emosional, nah ini berpotensi dia berat sebelah. Tapi kalau misalnya Kemensos hadir di situ, ya saya mendukung, silakan aja. Nah ini kan saya juga belum bertemu nih sama Nopi nih. Semalam kita janjian nggak jadi karena terlalu malam. Tapi kalau andai kata saya bisa bertemu sama Nopi ini kan sudah mulai kelihatan, ketegasannya sudah mulai kelihatan. Dan dia sudah bisa menilai mana orang-orang yang benar-benar ingin membela dia dengan tulus, mana orang-orang yang membela dia dengan modus. Sudah kelihatan nih. Ya. Nah, kalau saya ketemu sama Nopi, saya akan dorong Nopi ya untuk mengambil sikap yang sangat tegas. Ya, yang sangat tegas artinya yayasan punya hak mengelola uang tersebut. Ya, apalagi Denny Sumargo sudah mengatakan siap juga dia, artinya tanggung jawab lah, artinya mau dikemanakan uang ini. Nah, nanti saya akan mengatakan sama Nopi, dia mengambil tindakan yang sangat tegas. Kalau dia setuju nanti saya kasih saran yang sangat bagus. Nah ini kan dia juga bilang kalau ada satu hal yang mungkin membuat ini menjadi kesalahpahaman lah Bang. Jadinya mungkin masalah ini jadi rumit kemana-mana. Siapa? Kata Kemensos sendiri bilangnya seperti itu. Misalnya ada kesalahpahaman aja menimbulkan. Bukan, kalau menurut saya bukan kesalahpahaman. Kemensos itu adalah pemerintah. Nah, tentu dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang sejuk. Dia tidak mau mengeluarkan atau menimbulkan, ya ketika dia mengeluarkan pendapat menimbulkan pro dan kontra, apalagi nanti mendapatkan penilaian dari salah satu pihak yang bertengkar, pihak yang bersengketa ini dianggap dia berpihak kepada si A. Itu adalah pendapat yang sejuk. Nah, tapi kalau seandainya saya tidak ada kesalahpahaman, yang ada penyalahgunaan. Itu bisa saya pastikan penyalahgunaan. Ya. Saya sudah sering kali mengatakan ya, kalau jumlah uang 1,5 dulu ada di rekening Agus, uang yang keluar masuk ke rekening Wawa, masuk ke rekening ini, ke rekening itu, jumlahnya hampir kurang lebih 400 juta. Imbangi aja berapa jumlah uang yang digunakan Agus untuk berobat. Kira-kira imbang nggak sampai 400 juta itu?
Itu aja. Jadi kalau seandainya uang yang dikeluarkan Agus untuk berobat itu hanya puluhan juta, uang yang dikeluarkan untuk kepentingan yang tidak ada hubungan dengan pengobatan yang jumlahnya 400 juta. Nah sekarang apa yang mau kita nilai seperti itu? Kekeliruan. Apa namanya? Apakah kalau nggak penyalahgunaan uang donasi? Udahlah, ini masalah ya. Jujur saya katakan, yang pertama, tidak ada kejujuran